terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Indonesia diberkati dengan keindahan alam yang terdiri dari barisan pegunungan, gugusan pulau-pulau, dan hijaunya hutan belantara yang menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Iklim tropis di Indonesia memungkinkan kehidupan berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertama, kita akan mempelajari tentang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah bagian, yang dipisahkan oleh garis Wallace yang berwarna pink dan garis Weber yang berwarna hitam. Wilayah yang berada di bagian barat garis Wallace disebut juga dengan flora bagian barat, atau yang dikenal dengan flora asiatis. Kemudian, flora yang berada di antara garis Wallace dan garis Weber adalah flora peralihan. Sedangkan flora yang berada di wilayah timur dari garis Weber disebut juga dengan flora bagian timur, atau dikenal juga dengan flora australis. Yang pertama, persebaran flora bagian barat. Persebaran flora bagian barat disebut dengan tipe asiatis karena banyak flora bagian barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia pada umumnya. Adapun wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Untuk karakteristik flora bagian barat, di sini jenis tumbuhannya sangat beragam dan juga tumbuhan yang ada di daerah ini sangat kaya manfaat karena pada umumnya memiliki tekstur kayu yang keras dan cocok untuk bangunan. Contohnya saja seperti kayu jati dan kayu meranti. Nah, selanjutnya, apa saja sih flora yang ada di bagian barat? Contohnya saja seperti bunga Rafflesia arnoldii. Bunga ini dapat ditemukan di daerah pegunungan seperti Jawa Barat, dataran rendah Jawa Tengah, dan hutan tropis di Sumatera. Selanjutnya yaitu bunga asar atau kembang pukul 4. Bunga asal Amerika Selatan ini dapat ditemukan pada dataran rendah hingga daerah ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu kantong semar. Persebarannya pada dataran tinggi dan rendah, serta memiliki 130 spesies. Ada juga hutan pinus, pohon eboni, serta pada flora bagian barat ini, kalian dapat menemukan hutan mangrove atau hutan bakau. Yang kedua, persebaran flora bagian tengah. Pada persebaran ini disebut dengan tipe peralihan atau kepulauan Wallace karena terletak pada garis Wallace yang memisahkan flora-flora tipe asiatis dan australis. Wilayahnya Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun karakteristik dari flora bagian tengah yaitu terdapat berbagai jenis palem, ada savana dan stepa, banyak tumbuhan paku, hutannya lebat, ada pohon-pohon kecil. Pada musim kemarau daunnya berguguran dan bertunas kembali pada musim hujan. Selanjutnya, contoh dari flora bagian tengah. Sebelum itu, coba Sobat Kepo perhatikan. Pohonnya terlihat cantik kan? Nah, ini adalah pohon pinus. Selain dapat ditemukan di bagian barat, pohon pinus juga dapat ditemukan di bagian tengah. Selanjutnya, pohon eboni. Pohon eboni merupakan salah satu tanaman endemik yang dapat kita jumpai hidup berkelompok di Pulau Sulawesi. Selain itu, juga ada pohon gaharu. Pohon gaharu merupakan tanaman yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai jual yang mahal. Saat ini, pohon ini sudah bersifat langka. Dan yang ini pohon cendana. Pohon ini dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba. Untuk tanaman bunga, contohnya anggrek. Bunga anggrek di Indonesia ada 6.000 spesies yang tersebar. Salah satunya bunga anggrek Tricolor Amertajati yang terdapat di hutan Amertajati Kabupaten Buleleng, Bali yang sudah termasuk tanaman endemik. Yang ketiga, persebaran flora bagian timur.
Persebaran flora bagian timur disebut dengan tipe australis. Hal ini dikarenakan persebaran flora di Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora di benua Australia secara umum. Wilayahnya Maluku dan Papua. Lalu, bagaimana dengan karakteristik flora bagian timur? Karakteristiknya yaitu memiliki jenis penantian yang sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua, memiliki banyak tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Sobat Kepo, pasti tahu dong pulau apa ini? Pulau apa hayo? Yap, ini adalah Pulau Raja Ampat. Pulau yang terdapat di Papua ini memiliki sejuta keanekaragaman flora dan faunanya. Selain Raja Ampat, yang merupakan keindahan flora dan fauna Indonesia bagian timur, ada juga contoh lain dari flora timur, seperti pohon minyak kayu putih. Ada juga pohon matoa. Matoa adalah tanaman khas Papua, umumnya berbuah sekali dalam setahun, serta ada pohon sagu. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Sagu biasanya diolah dan dimakan dalam bentuk papeda, semacam bubur, atau diolah dalam bentuk lainnya. Hai Sobat Kepo, setelah belajar mengenai persebaran flora di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua wilayah bagian tengah, meliputi Pulau Sulawesi hingga Pulau Nusa Tenggara. Yang terakhir, wilayah bagian timur. Daerahnya meliputi Pulau Halmahera, Kepulauan Aru, dan Papua. Hutan adalah paru-paru dunia, sebab hutan memiliki berbagai jenis pepohonan dan tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan juga sebagai tempat tinggal berbagai macam hewan. Hutan bisa mengatur tata air, bahkan akar-akar pohon dapat mengikat tanah dan menyerap air untuk mencegah banjir. Di dalam hutan Indonesia, masih banyak tersimpan berbagai jenis fauna yang sulit ditemukan di daerah lain, atau yang biasa disebut endemik. Untuk mengetahui apa saja fauna yang ada di hutan Indonesia, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ada fauna di bagian barat Indonesia atau tipe fauna asiatis. Sesuai dengan namanya, fauna di bagian barat Indonesia mempunyai kemiripan dengan negara yang berada di benua Asia. Meskipun begitu, ada beberapa hewan yang hanya bisa ditemukan di Indonesia, misalnya seperti orang utan yang memiliki habitat asli di hutan Kalimantan dan Sumatera. Ciri-ciri fauna yang tersebar di bagian barat Indonesia. Fauna yang berada di bagian barat Indonesia ini hewannya tidak berkantung, seperti kanguru. Kemudian akan banyak sekali ditemui berbagai jenis kera. Mamalia yang berada di bagian barat Indonesia ini umumnya memiliki tubuh yang lebih besar. Di sini juga akan ditemukan berbagai jenis reptil, jenis burung kecil dengan suara merdu, dan yang terakhir akan ditemui banyak sekali jenis ikan air tawar.
Fauna di bagian tengah Indonesia atau tipe fauna peralihan. Fauna ini habitatnya berada di bagian tengah dan merupakan fauna endemik atau fauna asli yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Tipe fauna endemik biasanya hanya berpusat pada satu wilayah saja dan tidak tersebar di wilayah lain. Bagian tengah ini faunanya tidak termasuk ke garis Wallace ataupun garis Weber, tetapi merupakan wilayah dalam perbatasan kedua garis tersebut, sehingga faunanya disebut dengan tipe fauna peralihan. Yang terakhir, fauna di bagian timur Indonesia atau tipe Australis. Fauna di bagian timur Indonesia ini memiliki tipe Australis sehingga membuat fauna di kawasan ini juga bisa ditemukan loh di benua Australia, dan juga ada beberapa jenis burung yang dilindungi dan berhabitat asli di daerah ini. Ciri-ciri fauna Australis. Yang pertama, mamalianya memiliki tubuh lebih kecil dibandingkan dengan tipe bagian barat. Yang kedua, akan banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak yang beragam dan cantik. Ketiga, tidak akan ditemukan kera. Lihat ibu berdiri